Quran ini kan sudah lengkap isinya. Ngajarkan tentang ekonomi sudah. Fikih ini sudah lengkap. Ada yang mengajarkan tentang ibadah, ada yang muamalat, ada yang munakahat, ada yang di jinayat. Dan diajari sudah lengkap. Konsep-konsep usaha sudah ada. Konsep-konsep bisnis sudah ada. Tapi hari ini kita melihat Islam ini sudah mengajarkan tentang konsep bisnis. Kalau kita lihat di sini bisnis syariah lah, dari perbankan, ekonomi dan lain-lain. Tapi mengapa negara Cina lebih maju daripada negara Islam? Cina lebih mengendalikan ekonomi dunia. Betul kalau Rasulullah dulu dalam beberapa riwayat yang bisa dipercaya bahwa itu hadis atau itu asar atau itu khobar atau itu istiqrar, bahwasanya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dulu Rasulullah ini termotivasi Islam itu disebarkan sampai ke Cina, sampai beliau mengutus pamannya sendiri, paman dari pihak ibu, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka beliau datang ke Cina, melihat peradaban Cina ini sudah jauh lebih modern daripada Islam. Sutra-sutra yang dijual di Yaman, Mekah, Madinah, ini semua buatan dari Cina. Kertas-kertas yang kemudian untuk nulis di zaman para sahabat, para tabi'in, di zaman Rasul tulisan kan ya di kulit kayu, kulit binatang, ada yang ditulis di batu, ada yang di pelepah korma, ada di seperti daun korma ditulis. Tapi di zaman tabi'in era Umar bin Abdul Aziz, kertas-kertas sudah banyak. Dari mana? Dari Cina. Mereka sudah bisa bikin kertas dari bahan tepok itu, tepok pisang, di tengahnya dilembuti, dicampur dengan air khusus yang diberi campuran-campuran, kemudian dibikin kertas. Walaupun kertasnya tebel, hampir buram, putihnya agak keburaman, tapi mereka sudah bisa bikin kertas. Dan hari ini sudah membuktikan kalau sampai umroh ke Mekah, ke Madinah, produk yang dijual di sana made in Cina. Peci saja made in Cina. Nggak ada made in Emirat, tidak ada. Cina. Ya, kemajuannya luar biasa. Kalau Saudi maju, Emirat maju, masyarakatnya nggak banyak, Pak. Singapura maju, penduduknya hanya 3 juta. Saudi itu hanya 45 juta. Emirat itu nggak nyampe. Cina dengan penduduk 1,5 miliar bisa menghidupi negaranya. Indonesia segede ini, yang megang ekonomi siapa coba? Cina, sampai disebut dengan 9 naga. Sedang kita 9 cacing. Mereka 9 naga. Kok iso? Silahkan sampean cari di artikel-artikel banyak. Cina punya banyak teori bisnis. Yang paling dikenal teori Suzu ini. Siapa yang menggunakan teori ini, mau perang ya menang, mau jadi negeri akan menjadi adik kuasa, mau ekonomi nggak akan kiri, nggak ada perang. Silakan sampean buka artikel. Saya tiap malam tak baca, setiap malam saya itu baca. Teori Suzu dalam ekonomi itu apa? Kalau Anda mempraktekkan teori Suzu, nggak ada bahasanya kalau kita terjepit utang, tidak ada. Tidak ada kalau kita bangkrut, tidak ada. Karena praktek Cina itu untung titik, yang penting laku. Misal Pak Marianto ini Cina, sing tumbas Pak Zainal. Ketika Pak Zainal masuk ke tokonya Pak Marianto, dia nggak akan keluar tanpa membawa barang, nggak mungkin. Ini berapa ini kok? 2.000, 10.000, boleh kok 5.000. Ah, jangan dulu dong. Ini 7,5. 6.000 kok, 6,5. Ah, kita 6.000 kok, pokoknya kok. Pasti dilepas. Sampean nggak akan keluar dari toko itu kecuali membawa barang itu. Dia berhitung 6.000, ini kulanya cuma 4.500. Berarti saya masih punya untung 1.500. Dengan satu untung dia akan berkata, silakan datang lagi besok, ajak kawan-kawan, ajak saudaranya. Ini ilmunya disutrakan. Ketika ini keluar, dia tidak akan memberi kesempatan orang ini keluar tanpa barang. Dia nggak akan beri kesempatan ini pindah pada toko lain. Karena kalau saya pindah ke toko lain, dia punya nomor HP-nya ini.
dia akan bisa berhubungan dengan ini akan ditinggal. Itu bisnis. Jadi sampai jangan berpikir untungnya harus misalnya tadi jualnya 10.000, ini 4,5, untungnya ikut 5,5 terus, jangan. Dihitung, ini untung 1.500, dapat kita. Kalau dia dapat, dia akan pulang, dia akan bercerita pada rumahnya, berapa ini harganya? Saya dapat dari kokonya 6.000. Kok 6.000? Padahal di toko sana itu 9.000 loh. Oh ya, di mana tokonya sana? Ini akan membawa 2 orang masuk dengan harga 6.000. Dikasih juga, dia ngerti Cinanya bahwa ini tadi ini datang pasti dibilangi sama pembeli tadi. Ini pulang, dia nggak akan punya nomor HP-nya toko sebelahnya. Dia nggak akan punya koneksi pada ini. Dia akan ke situ terus. Setelah dia pulang, dia akan cerita, bahkan ditanya, berapa ini kau? Berapa ini Pak harganya Pak? 6.000 dapat. Oh 6.000. Dia tanya ke warung sebelah, Pak ini biasanya beli berapa? Wah itu 8.000. Ini 6.000 berarti murah. Kita beli di sana. Kita bisa jual lagi. Dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1 hari itu bisa melayani mungkin 10 orang. Dia dapat untung 1.500 kali 10, dia dapat untung 15.000. Makanya orang Cina dengan teori susu itu, dia tidak sarapan sebelum barangnya ada yang laku. Dia tidak akan beli celana panjang sebelum dia mampu beli celana pendek. Maka Cina-Cina itu pakai kaos oblong, pakai celana pendek, sendal jepit, usang, tapi dia pegang duit banyak. Di rumah di depan, yang penting punya jalan. Dia nggak mau beli rumah di belakang, dia akan beli rumah di pinggir jalan, walaupun kecil, yang penting bisa dia bikin ruko di situ. Kita orang Jawa, orang Indonesia, terlalu terobsesi mengambil untung banyak. Kalau nggak kayak rugi dia, nggak rugi sebetulnya. Dibeli 6.000 itu masih dapat 1.500. Karena kita sudah mengatakan rugi kita kalau begitu, maka doa rugi itu akan masuk ke dalam aura tubuh dia. Nah ini esensi. Jadi ketika usaha, ketika ada untung, walaupun 200, jangan mengatakan rugi. Ketika rugi itu, kita kan orang Islam bahwa ucapan adalah doa. Tapi kita wah rugi kalau begitu, rugi betul. Wah rugi itu begitu. 200. Setelah dia ngomong rugi, padahal untung 1.500. Maka auranya menjadi aura negatif. Aura ini teori ya. Aura negatif akan mengundang energi negatif. Aura positif akan mengundang energi positif. Maka saat ini Amerika saja kalah teknologi sekarang dengan Cina. Dulu pesawat dibuat oleh Boeing sama Airbus sama MD. Sekarang Cina sudah bisa pesawat sendiri, pesawat komersial yang jenisnya bentuknya sudah menyerupai Boeing atau Airbus, Comac. Dan Indonesia juga banyak sekarang beli. Jembatan-jembatan panjang dan jembatan-jembatan besar, siapa yang bangun? Orang-orang Cina sekarang. Kenapa Indonesia juga beli impor beras dari Cina sampai jutaan ton? Karena terbukti Cina bisa praktis. Kalau padi di Indonesia 3 bulan lebih baru panen, Cina bisa bikin panen 2 bulan panen. 1 tahun bisa panen 4 kali. Dia bisa membuka teknologi buat matahari baru. Bukan matahari menandingi Tuhan. Itu hanya salah paham orang-orang yang buat TikTok. Matahari itu dibikin supaya dihidupkan malam, tumbuhan itu berkembang karena adanya sinar matahari, melakukan asimilasi. Karena ada sinar matahari. Maka ketika matahari malam dibuka, tumbuhan itu akan siang dan malam dia akan berkembang terus. Maka yang seharusnya 3,5 bulan bisa separuhnya dipangkas. Maksimal 2 bulan sudah panen. Penanamannya sudah pakai mesin, nanam bibitnya sudah pakai teknologi. Sudah pakai teknologi. Di sana ternaknya pakai teknologi, melihara ayam pakai teknologi, melihara puyuh pakai teknologi, nanam bibit padi pakai teknologi. Nanam di sawah sudah menggunakan mesin canggih. Kita Pak, saya tadi di jalan bilang sama Solin, orang-orang sekarang tani susah. Sawah 2 hektar nanam sendiri, nyari orang suruh nanam nggak mau. Ayo tandur aku, halah untuk beli BLT tandur ngoyo-ngoyo amat. Tandur. Panen pun sendiri. Tadi saya lihat betul, saya sama Pak Solin itu. Sawah selebar-lebar seperti itu yang panen cuma 3 orang.
suaminya, istrinya, anaknya. Dewe bungkul, Pak. Nah, dengan teknologi yang tidak dimiliki oleh petani, Indonesia kalah jauh. Pengolahan tanahnya tidak bisa, pemupukannya juga pupuk sulit sekali. Kalau seandainya ada itu dengan syarat yang administratif yang sulit sekali. Kita lihat Singapura, Pak. Kita plastik didaur ulang. Sampai lihat Singapura, mana ada sampah di Singapura? Nggak ada. Sampah-sampah plastik itu ada 4 tempat di Singapura itu pengolahan. Dibuat apa? Aspal. Dibuat aspal. Singapura tidak perlu impor aspal dari luar. Mereka bisa bikin aspal dari sampah. Terus kalau sampahnya berupa daun-daun dan lain, diproses, nanti dicampur dengan batu bara, dengan abunya batu bara, itu sudah menjadi batako. Tidak ada sampah yang terbuang. Yang bisa dibikin balok-balok untuk benteng laut, dibikin benteng laut. Makanya Singapura tiap hari tambah luas, tambah luas, tambah luas, tambah luas. Sampahnya itu dibikin untuk benteng di laut. Setelah itu nanti sampah ditimbunkan. Akhirnya jadi daratan. Di sana berpikir teknologi. Kita masih mikir nasabah Alawi, kunut, ijazah palsu. Akhirnya kita nggak pernah maju. Akhirnya kita tidak pernah maju. Bener Pak? Udah terjebak dengan pikirannya itu saja. Makanya saya tuh nggak pernah, saya di Naat ditanyai orang, nggak pernah mau komentar asal apa. Mau kamu punya nasab, nggak punya nasab, mau kamu lahir dari pohon jati, terserah. Indonesia ini kan aneh. Banyak orang-orang ateis Indonesia yang mempertentangkan tentang asal-usul manusia. Bahwa manusia ini dari Nabi Adam dari tanah. Diguyur mereka dari tanah. Berarti kita dari kereweng dong. Oh, nggak sadar bahwa segala unsur kita ini memang dari tanah. Tanah itu diambil, ada nikelnya, ada fosfornya, ya ada zat besinya, ya ada semua dari tanah, Pak. Lu sampein ki nandur-nandur apa ya teko lemah. Dewe urip ini tidak bisa jauh dari lemah. Bahasa dari tanah ini, ya min turab ada, min tinin lazib ada. Kan ada yang dari min tinin lazib, ada yang dari min turab, ada min turab misalnya. Adam dari turab itu bisa dimanai debu, bisa dimanai tanah. Apa hakikatnya itu betul-betul tanah? Ya wallahu alam. Tapi kalau kita lihat, dewe nandur pohon kecil, pohonnya itu bibit kecil, hanya biji kecil, jagung saja, jagung tukul gede, pohonnya berasal dari tanah. Boson gede, jagung satu itu berbuah 2 tandan, 1, 2, 1 janggole isinya mungkin ribuan jagung. Siapa yang menumbuhkan? Saya mau tanya sama sampean. Siapa yang menumbuhkan? Saya menumbuhkan. Emangnya Allah nunggu nih jagung wi, tukul. Saya menunjukkan sistem yang sudah dibuat oleh Allah. Saya mikir, sing buka TikTok ini kan miliaran orang. Kok yang ngerti nak Dewi melakukan pelanggar di bener. Hebat nggak itu? Padahal itu hanya teknologi ini menungso. Apa bener teknologi ini Gusti Allah? Kan kita lama nggak tayang, kenapa? Karena di bener. Karena waktu itu masuk pada pembahasan yang krusial, yang mereka mungkin tersinggung. Tapi saya berpikir, hebat ya sistem ini, teknologi ini. Padahal yang pakai TikTok ini miliaran uang. Lo kok iso ngerti? Nak ning Sukarjo telu, kecamatan Sukarjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, gue enek pelanggaran, kok iso? Wah, sistemnya kan canggih. Iku Gusti Allah lebih canggih daripada itu. Kesalahan sampean itu kok iso dibenet dengan Gusti Allah. Dibenetnya apa? Enggak diturunkan rahmat. Nyata nih ketika TikTok itu saya dibenet beberapa hari, gue siaran live ora iso, gue dagang nggak iso, gue ngambil gambar nggak iso, ora iso kabeh. Artinya oh ini nak menungso kini dibenet nih Gusti Allah, dicabut berkahnya, yo kerja rene hasile,
ya urip ora tentrem. Nah, ternyata sistem itu hampir sama. Itu justru salah lah sampean kok ketika kok adoh tuh Gusti Allah kok rasane urip susah, isine musibah, ya sama dengan itu. Sistem Gusti Allah lebih luar biasa. Jagung ditandur tukul. Sistem berlaku. Pari siji tek iso tukul. Oh, banyak. Sistemnya berlaku. Manuk siji, emprit, endok 8. Netes kabeh dadi 8. Lanang loro wedok 6. Iki kok gua diplek endok meneh ta, Pak? Ini sistem yang dibuat oleh Allah. Semua sistemnya ada batasannya. Oh, batas entek mati. Ya kira-kira begitu. Dewe tuku ban itu disistem oleh ahli bani. Iki engko 6 bulan harus ganti. Iki nak ora tinggu 2 tahun iki wis melowek. Jadi dibuat. Sama ada apa? Betul nek ning likulisein ajalun. Kabeh nek waktu temponya yang akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Atau idza ja'al qadar ila enal mafar. Nak takdir telah datang mau kemana lari. Sistem itu terjadi. Dewi niki sistem. Dewi niki bagian dari sistem. Ada Pak Dokter, Pak Agus. Di dalam tubuh kita ada urat, saraf dan saraf terkecil. Paru-paru nih Dewi ini rupanya kaya wit, Pak. Wit ngrombyok, ada batang, kemudian pohon, ada tangkai, ranting, ada ya cabang, ranting, tangkai, daun, nyeprok. Paru-paru Dewi ini nak dibiak, dibuka saraf-sarafnya, pembuluh-pembuluh, dan yang terkecil dari pembuluh itu, yang paling cilik, dibiak itu lebarnya 1 lapangan bulu tangkis. Paru-paru sita ini. Saraf yang ada dalam tubuh kita ini, saraf dari urat, saraf dan saraf terkecil, pembuluh terkecilnya, nak dipanjang ke, iki setiap manusia itu bisa ngelilingi bumi, Pak. Suara apa diputer wi, setati nih Haji Menah muter sampai wetan lautan Pasifik sampai ke Atlantik, metune ke Haji Menah meneh. Luar biasa nih ciptaane Gusti Allah. Sistem. Ini loh, sing digawe dhewe lho. Dewe sing digawe model kaya ngene iki terbentuk dari, dan yang terkecil dari kita ini yang disebut dengan dulu orang mengenal terkecilnya sel, ternyata ada yang lebih kecil dari sel itu DNA. DNA ini misterius, Pak. Sampai hari ini profesor-profesor itu belum mengerti pola DNA karena polanya itu juga berubah. Makanya sampai saya ini tes DNA, wong dokternya aja pusing kok. DNA itu ada haplogrupnya, haplogrup G, E, R, J, J1, J2, O, wow, J haplogrupnya. Kalau golongan darah simple, hanya A, O, B, gandengannya A dengan B, AB, paling ada positif, negatif. Enggak akeh, sak dunia akeh iki, Pak. Hampir 8 miliar penduduk sak bumi iki. Golongan darah ming 4, hebat enggak ya Gusti Allah? Yai papan A, O, B, A, B. Tapi sidik jari ini wong 8 miliar sak dunia iki nggak ada satu yang sama. Padahal tangan kiri sak mendemi kan, Pak. Kok iso sidik jari ini nggak kentengan bahan Gusti Allah? Coba bayangkan. Aku ini mikir, Gusti Allah nggak kentengan bahan guys sidik jari. Sak meniki lho kan nggak akeh ta sama. Coba teliti, tidak ada satu pun sidik jari orang yang sama. Walaupun kembar nggak podo sidik jari. Kalau manusia jantung ini kiri, sitok ini kanan ada. Ini Pak Marianto. Pak Marianto ini jantungnya teng kanan, Pak. Pak Zainal betul percaya makin dia. Teng kanan. Kan benar Pak Marianto. Pak Marianto ini, Pak Dokter, ini Pak Marianto ini jamaah kita. Rumahnya tetangganya Pak Dokter ini. Rumahnya tetangganya sampean. Ini jantungnya ada di sebelah kanan. Jadi bukan di sebelah kiri. Kan umumnya jantung di sebelah kiri. Bapak ini jantungnya sebelah kanan. Udah dicek semua. Dokter aja luar biasa. Ini keajaiban dunia. Salah satu ciptaan Gusti Allah yang dibedakan oleh Allah. Jantungnya di sebelah kanan. Lione kan di sebelah kiri, toh, Pak. Jadi di sebelah kanan. Jadi pul kepek di kanan, lever ini kanan, jantung ini kanan, paru ini kanan. Nah. Jadi kalau ada yang tanya, ada nggak orang jantung sebelah kanan? Nah, ini Pak Marianto ini.
Ini salah satu keajaiban dunia, jantung ini kanan, Pak. Dalam teori kedokteran Pak Agus, berapa juta orang yang jantung nyeri kanan, Pak Agus? Belum tentu, Pak, belum tentu. Karena mungkin sekitar 500 juta orang satu yang jantungnya sebelah kanan. Ini luar biasa, Pak. Kita ini punya jamaah yang ini orang istimewa, yang di dunia ini golek ke Pak Marianto ku angel loh. Rezeki ini Bu sing sebekti oleh Pak Marianto. Jantungnya ada di sebelah kanan. Ini pripun Pak cerita sih Pak? Kok sakit ngertos nih? Ya dokter di orang juga nggak ada jenisnya, dokter spesialis cacat terus. Ya, kok nggak ada jedilnya di waktu di kiri loh? Destro kan? Distro. Destro posisi. Jadi nak sampai ditembak sebelah kiri aman, sampai nggak mati Pak. Mengorakan yang jantungnya. Jadi itu sistem Gusti Allah. Salah satunya enek selip. Nah, ini kan sistem tadi ada selipnya. Memang mesti ada yang dibikin seperti itu. Karena supaya kita berpikir, maka tafakaru fi khalqi wala tafakaru fi dzati. Berpikirlah ciptaanku, aja mikir awakku. Gusti Allah niku wis gawe dhewe iki aja mikir Gusti Allah, ora mikir Gusti Allah ki rambutnya dawa apa cendhek, enggak usah dipikir. Gusti Allah ki kira-kira motone kaya dhewe apa utuh, enggak usah dipikir. Lho ana alam semesta iki gedine sakmene berarti motone Gusti Allah gede banget ya, ora ngerti, aja dipikir sampean. Oh mikir Gusti Allah. Sen dipikir ciptaane Gusti Allah. Kita ini Pak hanya setitik debu kecil dari makhluk yang besar. Maka dalam agama Islam, di dalam ilmu agama kita sering mengenal ada alam kabir, alam shogir, alam natik, alam ghiru natik. Bumi yang ini yang kita pijak itu kan ngoboh banget Pak. Kita naik pesawat ngelilingi itu naik duit pirang-pirang. Ternyata ini kecil dari tata surya kita. Tata surya kita ini yang dipusati matahari. Wasamsu tajri li mustaqarri laha. Jadi matahari itu berjalan. Tapi pada tempatnya, melaku ning tempati. Namanya berevolusi, muter ini. Tapi yang melaku matahari, orang kok menang. Dulu orang berpikir pusat tata surya kita itu bumi. Karena kita delok matahari sing mlaku, kabeh mlaku. Ternyata setelah teknologi itu menjadi maju, orang sudah bisa melihat di angkasa. Ternyata yang berputar ini semuanya, bumi muter bulan, bulan muteri bumi, bumi kabeh sak muteri matahari. Matahari juga muter juga ternyata. Nah, orang muter bledos matahari, muter. Dewe iku niru matahari, dewe niru bumi, dewe kudu gelem muter, golek objek, golek duit. Ning omah tok nyebledos gak sampean. Gelem kudu gelem kerja. Iki niru. Makanya kalau sering ngilik nih sampean. Kalau kita ngaji, ada acara-acara penting, sampean tolong sambil mengingatkan kawannya. Oh, ngus ili devi wala teko yo telepon. Kenapa? Dewe contoh ning malaikat Israel. Malaikat Israel kuwi setiap hari ndelok dhewe kuwi 70 kali. Tadi dhewe ki jago langsung ning kuping. Malaikat Israel berarti ndelok teko sisi kanane sampean. Kanan. Delok. Wis payahe urung. Iki yo. Berarti ndelok sebelah kiri. Kok ngerti jago kok mengkorok-korok. Berarti ndelok teko mburi. Kok ngerti jenengan kok teratapan. Langsung les. Sampeyan ki asli ning ngarepe jegegrek malaikat Israel. Satu hari ping 70. Karena sistem yang dibuat oleh Allah. Kowe deloken kabeh menungso kuwi. Malaikat Israel ki yo gak satu, jenenge tok Israel. Walu ki miliaran. Wong siji ku yo didelok malaikat Israel sito kok. Delok dia urung wayahe sian. Datane delok, datane sih suwi 3 tahun. Makanya sampean Pak, dijogo awake. Data kuwi walaupun kok ning kono matine si umur 80 tahun. Kenapa Israel kok tiap hari delok ping 70?
Karena roh ki padha karo manuk jero kandang. Nah kandang rusak manuk mabur. Dijogo awake inna li jasadika alaika haqqo. Dijogo. Kalau seandainya uang ki 80 tahun ki bener-bener mati di 80 tahun, apa kone malaikat Israel nilik sampean didelok meneh. Wis wae urung delok meneh. Nah, berarti di situ ada fungsi doa. Ada doa lidafil bala, ada doa nolak penyakit, ada doa panjang umur. Makanya Kanjeng Nabi ndawuhke as-shadaqatu lidafil bala wa ziyadatil umri. Sedekah ki nolak bala nambah umur. Makanya nyawone sampean ki asli regane gak larang, regane ning 5.000 nyawone sampean. Tak percaya? Idolen kok tak amal ke sini 5.000-an doan. Kan mau keliling toh. Jadi nyawone asli regane 5.000. Betul gak? Padahal kuwi kan gunane lidafil bala wa ziyadatil, nolak bala nambah umur. Nolak bala nambah tiba nyawa nih regane ming 5.000. Bener bener. Nah dipikir-pikir ini bener ya Pak, walaupun tidak bener 100%. Malaikat Israel iki delok sampean ping 70. Kalau bener-bener kuwi nggak perlu dilihat lagi, malaikat Israel kan nggak perlu kok nilai sampean 70 kan, dicek mana. Makanya wong ketabrak mobil jugir mati, dia nggak sadar nak mati Pak, karena ketika jugir roh ki langsung cabut sakwate malaikat set metu. Kaget deh jauh. Kaget. Dia ndelok rame-rame opo kae. Ya dia ndelok ente. Ini ngopo apa? Merasa tidak mati, merasa sehat. Ini opo? Lho kok motorku? Sopo tuh? Lho. Kok aku dideloki baru dia sadar. Wah, aku ki mati toh tiba begitu. Di situ sadar mereka. Itu ditunggu sampai 40 dino keluar balik ning omah. Delok omahe keluargane nangis-nangis, delok desik didusi, delok disolati, delok dikuburke. Pertanyaannya, itu roh idhofi atau roh hakiki? Nah, yang seperti itu namanya roh idhofi. Roh hakiki ini metu jegrek langsung mesti kirim ning malaikat Israel, wis ngadep Gusti Allah. Nah, roh idhofinya ora. Idhofi niku keri. Bagaimana dianalogikan untuk zaman sekarang, zaman digital? Sampean di HP sampean satu itu bisa ada 2 memori. Di situ ada Anda beli kuota dan ada beli pulsa. Kuota dengan pulsa ini sendiri apa campur dari siji? Kan ada kuotanya habis, dan kuota itu ada yang kuota malam, kuota siang. Kan tulisan nih, kuota malam Anda sudah habis, tapi siang iso nelpon. Nyawa kaya ngono Pak, hampir persis. Ketika seseorang mati, otak ini masih berfungsi beberapa menit, bisa sampai 8 menit, bisa sampai 12 menit, bahkan bisa sampai 15 menit. Walaupun dipenggal sekalipun, dasi sudah terpisah, otak ini masih berfungsi. Dia masih bisa merekam. Tentu suatu ketika akan ada teknologi. Kalau dulu orang transplantasi ginjal dulu tidak ada, akhirnya ada. Transplantasi hati dulu tidak, akhirnya ada. Sekarang transplantasi jantung suwi-suwi iso transplantasi endas. Wong wis bosen raine elek, suatu ketika njaluk donor kowe nak sok mati, meraimu tak tuku tak delehke ning aku. Misale, aku main ketok nom, mosok urip mulai cilik gede rai elek terus sekali-kali ganteng misalnya. Suatu ketika mungkin akan terjadi suatu ketika. Sampeyan masih ingat nggak? Kita punya menteri BUMN dulu namanya Pak Dahlan Iskan. Ngerti? Pernah operasi transplantasi hati. Yang diambil itu hati nih wong Cino, seorang pemuda umur 17 tahun. Silahkan lihat tadi di artikel di Google kan ada. Hati itu ternyata dia bisa tumbuh koyot buntutnya cecek. Di operasi separuh itu masih so ngedeni meneh. Yang penting hati ini sehat, tidak kena sirosis, tidak kena hepatitis A, B, C, D.
tidak sirosis, bisa tumbuh. Koyo sampean cecek itu kalau buntutnya coplok, bisa tukul nggak kira-kira Pak? Bisa tukul. Lepro seperti itu juga. Si donor hati itu setelah diambil hatinya, ditransplantasikan, dia juga hidup, tetap sampai sekarang hidup. Pak Dahlan Iskan hidup, tapi hati ini berpengaruh. Nah ini Pak, sampean di dalam tubuh manusia itu ada hati, ada darah. Kui nak asal usulnya kurang api, dadine rapi. Sampean walem kudu ahli ibadah kok mendapat donor darah dari wong preman biayaan, sesuk baru dari itu sampai ini biayaan Pak. Dan ini saya sudah sering dapat tamu model seperti itu. Sekarang lihat Pak Dahlan Iskan, salah satu pengurus Yayasan Buddha. Nanti lihat artikel Pak Amin. Agama tanpa Tuhan, karena Buddha tidak memiliki Tuhan. Saya udah tanya Cina-Cina, semua agama punya konsep Tuhan kecuali Buddha. Dia malah menjadi pengurusnya. Jadi karena transparansi dari orang Cina yang agamanya Buddha, dia juga akhirnya mencari agama yang mereka. Jadi dia merasa ini agama yang cocok hari ini. Agama Islam perang di mana-mana. Saling hina, saling menjelek-menjelek, saling sikut-mikut, menjatuhkan. Yang korupsi di Indonesia pun semua orang Islam. Akhirnya dia mikir, jangan-jangan ini agama tidak benar. Akhirnya menemukan, oh ini agama yang benar berarti. Agama yang punya prinsip, semoga semua makhluk berbahagia. Nah ini agamanya Buddha. Buddha ini yang biasa ke sini, itu Maitreya yang biasa ke sini, itu nggak ada yang makan hewan. Saya tanya, sih nggak makan hewan? Enggak Pak Yai, karena prinsip kami semua makhluk harus berbahagia, semua makhluk yang bernyawa harus berbahagia. Kita tidak boleh makan, melukai, apalagi goreng makhluk yang bernyawa. Kan itu konsep Buddha. Buddha ini tidak boleh melukai makhluk yang bernyawa. Mereka tidak cocok dengan Islam. Lalu tiap Idul Adha boleh kebo, boleh sapi, boleh unta, boleh wedus. Ini katanya punya jiwa kasih sayang, tapi nyatanya boleh kewan dibelai. Nah, ini tokoh ini yakin, akhirnya ikut pada mereka. Nanti sampean ketika donor darah atau minta donor darah, kan beberapa jamaah kita ini ada yang kadangkala transfusi darah, ada yang kadang 1 bulan 2 kantong, ada yang 3 kantong, dia darahnya. Jangan sampai asal-asalan, karena dari transfusi darah yang asal-asalan masuk aliran darah akan membentuk. Karena walaupun dalam ilmu kedokteran mungkin tidak masalah, tapi darah ini membawa DNA, yang DNA-nya tentu tidak sama dengan DNA